Kalau mau main kayu, ini kalau saya bongkar-bongkar lagi ke belakang, ya kan? Ya, rame lah. Nah, rame lah pidananya. Yang harus dipanggil tuh siapa aja? Pani, Pantai Indah Kapuk 2, Agung Sedayu, dan Salim Group. Gitu juga Prayogo Pangestu. Gitu juga keluarga Wijaya, Sinarmas. Berarti kan Menteri Keuangan mengakomodir maunya Jokowi mengentertain rakyat kecil untuk pemilu. Ternyata setelah saya lihat, saya coba kalkulasi gitu ya, termasuk omongan Prabowo mengatakan Danantara nanti akan mengelola dana 14,71 kuadran triliun, ribu triliun. Saya mulai ngikut. Saya mulai mencerna. Ini cara berpikirnya, persis cara berpikir ketika Cina dulu melakukan tenaga moneter untuk menginvestasikan ke sektor-sektor real. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, kembali bersama saya Pembi Hidayatullah di PhD 4K, podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Masih seputar ekonomi Indonesia yang nampaknya akan menjadi sangat menarik untuk disimak dikarenakan Robin Hood ekonomi ini sebetulnya kita ingin tunggu-tunggu. Bagaimana kemudian rakyat-rakyat kecil ini bisa mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah yang kemudian bisa meraup berbagai macam potensi income. Ya, walaupun terjadi yang namanya penghematan. Di studio sudah ada ahli ekonomi kita, Bung Yanwar Rizky. Selamat datang. Luar biasa nih. Bung Yanwar, kita nggak memperdebatkan penghematan lah ya. Kita istilahnya ya suka atau tidak suka, saya suka gitu. Dan memang ini memang sejalankan. Dan memang melihat postur fiskal yang sangat ketat ini ya kayaknya memang cara yang terbaik ke arah sana. Tapi yang saya mau tanya, sebetulnya ada nggak sih alternatif untuk mendapatkan income? Ya. Itu dulu ya. Kan sekarang udah ada lembaga-lembaga baru ya, yang seperti Badan Intelijen Keuangan kalau nggak salah namanya ya. Itu tuh apakah bisa dimanfaatkan atau apakah ada istilahnya gerakan atau gaya kepemimpinan dari Presiden Prabowo ini yang kemudian juga langsung bisa mendatangkan basis income itu sendiri? Ya, pertama gini, Bung Pompi ya, kalau kita lihat ya, yang kita bahas di forum ini terakhir kan, kita bilang bahwa kemungkinan besar Trump itu akan jadi titik temu dengan Rusia ya, dengan Rusia dalam hal ini terkait dengan dia melepaskan harga gas. Benar. Nah, titik temunya udah kelihatan ya, dengan dia sudah ketemu sama Putin dan kemudian soal perang Ukraina akan ditunda, walaupun Zelensky ya gigit jari walaupun Eropa kecewa. Ya, jadi ibaratnya dalam setiap game kan pasti ada yang dikorbankan kan. Supaya kita bahas juga kenapa dia juga mendorong misalnya Elon Musk ke AfD dan sebagainya. Jadi satu dari segi geopolitik gitu ya, bahwa Trump sama si Putin kelihatan ada titik temu. Kedua, seperti kita juga bilang, mungkin dengan Cina dia juga akan cari titik temu. Kita lihat dalam beberapa hari ini, mungkin 15 hari ini soal sama TikTok gimana. Nah, makanya kan Trump kemarin dengan gagahnya mengatakan BRICS is dead, dia bilang. Jadi artinya BRICS itu udah mati gitu ya. Jadi artinya BRICS sebagai pertarungan, sudah dia pecah, gitu pertarungan untuk mencari siapa yang akan jadi ruling currency gitu ya, antara SDR IMF dengan BRICS. Ya kuncinya dia ambil dua gegeduknya kan, ya, Brazil dan Rusia. Gegeduk, bos-bosnya. Kondisi ini Bang Pompi, kalau kita lihat geopolitik ini, orang antara sebelum kita ngomong pertanyaan tadi ya tentang income tadi, orang itu selalu melihat bahwa antara Amerika dengan Cina, kita bisa lihat gitu, kalau kita lihat elastisitas secara jangka panjangnya, kita secara moneter, secara uang beredar dan sebagainya sangat tergantung Amerika Serikat. Tapi terkait dengan ekspor impor, terutama untuk menggerakkan ekspor bahan baku ya yang untuk diproduksi, walaupun nanti akhirnya kita impor juga dari Cina, kita memang sangat tergantung ke Cina. Nah, orang selalu bilang gitu, kalau Amerika sama Cina ini bertempur, sehingga di Indonesia ini banyak ekonom, ya kan, terus juga pengamat dan sebagainya lah, analis yang selalu melihatnya tuh frame antara Amerika lawan Cina, termasuk soal tarif. Tarif selalu dikatakan bahwa itu kan bumerang buat Trump sendiri karena soal inflasi, soal segala macam.
Tapi orang lupa gitu. Sebetulnya ya, Cina itu kan sebetulnya ini terkait dengan kita menjawab apa kita melihat potensi ke depan, gitu ya, harapan. Cina itu kan sebetulnya mendahului kurva. Sebelum Asia itu terjadi krisis moneter, dia melakukanlah investasi-investasi di depan kurva itu. Gitu ya, investasi di depan kurva itu. Cara yang dia pakai memang cara monetaris. Jadi bagaimana dia mendapatkan keuntungan dalam gejolak moneter yang akan terjadi, tapi bedanya apa? Dari gejolak moneter itu, kemudian dia investasikan ke penguatan fundamental ekonominya, sektor realnya. Ya, nah dengan membentuk kayak begitu, ya kita bicara Cina hari ini. Nah kalau kita lihat spiritnya yang diucapkan oleh Prabowo ini, gitu ya, Presiden Prabowo ini, dia sebetulnya mengkopas ini. Oh, copas dari situ ya. Dan orang juga ada bilang gitu, sebetulnya Cina setelah krisis Tiananmen gitu ya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan gini, sebetulnya nyontek Soeharto juga. Waktu Soeharto tahun 70 sampai 80. Iya. Cuman waktu Soeharto 70 sampai 80, Bang Pompi, dia mendapatkan berkah surplus harga minyak. Jadi selama dari 70 sampai 78 harga minyak naik, dapat surplus banyak, ya kan? Karena belum kayak sekarang, belum banyak konsesi-konsesi dikasih ke dulu kan hanya kita masih simpel saja. Dan eksportir kita. Eksportir dan minyak kita banyak ya. Kemudian kan waktu itu kan cirinya adalah APBN-nya dapat surplus banyak dari penerimaan migas waktu 70 sampai 78. Kemudian Pertamina-nya juga laba luar biasa, walaupun menghasilkan waktu itu ada soal korupsi Ibnu Sutowo dan sebagainya. Itu kan terjadi di tahun-tahun 80. Ya, jadi kalau sekarang Prabowo mengatakan semua yang korupsi mau saya hantam, Soeharto juga tahun 80 menghantam Ibnu Sutowo, gitu ya. Nah, jadi artinya uang dari surplus harga minyak itulah yang kemudian kita kenal kebijakan 80. Ya, kebijakan 80 ini kan kalau Soeharto kan patokannya beresin dulu makan, pangan, beresin sandang, beresin papan. Ya kan? Jadi ketika misalnya quick win yang dia lakukan satu kan programnya transmigrasi. Iya. Ya kan programnya transmigrasi. Uang surplus itu dipakailah untuk membangun daerah-daerah transmigrasi yang siap orang-orang itu untuk bekerja di lahan transmigrasi. Kalau kita lihat, itulah kenapa sekarang selalu ngomong program 1 juta perumahan. Karena pada waktu itu kan memang konsepnya itu membangun kawasan, Bang Popi. Tapi sekarang dengan pemikiran yang berbeda. Yang bisa kita kritisi gitu ya. Ya perumahan. Perumahan. Karena kalau perumahan, kawasan yang dibangun oleh Soeharto dulu, itu kawasan transmigrasi. Yang di dalamnya itu nanti pada akhirnya ada ekonomi tersendiri. Ada ekonomi tersendiri. Kalau ini jadi spending kan nanti. Kalau sekarang kan kawasan yang pengen dibangun IKN gitu ya. Kemudian kalau kita ngomong 1 juta perumahan juga perumahan kelas menengah gitu ya. Bukan membangun kawasan. Dan demand-nya juga belum tentu real ada. Belum tentu real. Nah, makanya kan dalam 100 hari lewat ini, Prabowo ini kan membentuk juga Menteri Transmigrasi, Bang Pompi. Iya. Tapi yang menonjol kan Menteri Perumahan. Jadi artinya yang menonjol itu kalau kembali ke pertanyaan Bang Pompi tadi, yang menonjol itu bisnis-bisnis terkait dengan quick win. Ya. Quick win, cuan-cuan kan. Jadi artinya bukan quick win yang terkait dengan yang... Kalau transmigrasi masih agak lama juga. Jadi bukan gini loh Bang Pompi. Kan Bang Pompi bilang kalau Robin Hood tadi, saya investasikan membangun transmigran, kawasan, rakyat kecil, membangun pertanian, memperbaiki reformasi pertanian, transformasi petani, dan sebagainya. Itu kan programnya. Tapi kalau sekarang yang menonjol, Menteri Perumahan, dan kemudian pertemuan di Bank Indonesia, ya, antara Menteri Perumahan, ya, yang mewakili Danantara juga menarik nih. Yang mewakili bukan kepala Danantaranya, bukan Mulyaman Hadad ya, yang mewakili adalah Pandu Sahrir, gitu ya, yang katanya digadang-gadang akan jadi badan pelaksana lah sebagai macam lah, kita nggak tahu lah gitu ya. Kemudian Menteri Perumahan, Pandu Sahrir mewakili Danantara katanya, Gubernur Bank Indonesia, gitu ya. Nah, mereka membahas akan melakukan sebuah instrumen untuk perumahan, 3 juta perumahan. Saya terus terang, kalau HOPE yang dibangun ini ada income yang kita ambil dari berbagai macam instrumen. Kan idenya gini Bang Pompi. Ini yang orang juga perlu paham gitu. Orang kan bertanya gitu.
Prabowo mengatakan bahwa saya ini melakukan penghematan anggaran. Ya kan? Tapi jangan pesimis. Karena uang di tangan saya 750, dia bilang. Nah, ini yang kita perlu jelaskan dulu. Apa maksudnya 750? Orang tuh banyak yang tidak terlalu mengerti teknisnya. 306 pertama itu dari pemangkasan yang dilakukan sekarang. Ya. Relokasi. Nanti dia bilang semester 2 ada 308 lagi. Ya. Kemudian dia mengatakan ada dividen BUMN 300. Di pidatonya akan lebih jelas sih. Dia bilang dari 300 itu 100 dikembalikan, artinya 100 dikembalikan ke BUMN sebagai perusahaan, 200-nya diambil. Orang bertanya-tanya gitu, loh berapa dividen payout rasionya termasuk saya? Akhirnya saya lihat gitu, sebenarnya di RAPBN 2025 ini berapa sih dividen BUMN? 85 Bang Pompi. 85T. Saya pikir kalau 300 itu berapa persen ya? Kan kalau misalnya dividen payout ya katakan 50% aja Bang Pompi. Berarti BUMN kita di 2025 diproyeksikan akan untung 600T dong. Iya. Ternyata setelah saya lihat, saya coba kalkulasi gitu ya, termasuk omongan Prabowo mengatakan Danantara nanti akan mengelola dana 14,71 kuadran triliun, triliun. Saya mulai ngikut. Saya mulai mencerna. 14.700 kuadran triliun itu, 14.700 triliun itu kalau semua neraca BUMN yang kita punya ini digabungkan, jumlah asetnya segitu. Jumlah aktifanya. Jumlah aktifanya itu 14.751. Berarti kan di sisi liabilities-nya juga 14.751. Betul. Makanya dia bilang potensi pengelolaan dana 14.751. Di situ saya mulai nangkep. Ini cara berpikirnya, percis cara berpikir ketika Cina dulu melakukan tenaga moneter untuk menginvestasikan ke sektor-sektor real. Iya. Kemudian saya baca, Presiden Prabowo mengatakan akan kehilirisasi, industri canggih, segala macam. Di omongan itu nggak ada perubahan dari Prabowo-nya. Tapi dalam pertemuannya membahas tentang perumahan. Kalau membahas tentang perumahan, ini kritik pertama kita. Katakanlah nanti Danantara, kan kata Gubernur BI Peri Warjio, bahwa dia akan memberikan likuiditas yang jauh lebih besar dari perbankan. Jelas. Karena BI menyerap rupiah pakai SRBI yang kita bahas kemarin. Ya kan rupiah, dan itu juga nggak murah harganya. 7,4%-an juga gitu. Jadi kan likuiditas perbankan diserap BI, kemudian sama BI di-reinvestkan. Ya kan, swap instrumen. Nah, dia bilang untuk likuiditas ini market liquidity-nya akan dicarikan oleh Danantara. Makanya saya ngelihat gitu ya, kenapa Pandu Sahrir yang datang gitu ya. Karena kalau kita lihat di undang-undang tentang BUMN yang ada Danantara yang sudah disahkan paripurna tapi belum disahkan oleh Seknek gitu ya. Memang di situ Danantara itu nanti terdiri dari 2 anak cabang. Ya kan? Nah, holding operasional dan holding investasi. Jadi kalau holding operasional itu menyatukan semua laporan keuangan BUMN, dia mengurus juga sedang operasional BUMN. Jadi super holdingnya lah. Kalau holding investasi kayak sekarang INA ini. Nah, jadi dia nanti INA udah nggak ada tuh ya jadi. Kalau saya lihat asumsinya yang holding investasi INA akan ke situ kan. Karena INA kan munculnya di Undang-Undang Ciptaker kan. Nah, Ciptaker. Terus kemudian ini muncul undang-undang baru ini berarti mungkin dihapus kali. Nanti saya coba kita baca aja. Kita baca. Cuman kalau saya baca sih intinya gitu. Ada badan pengelola investasi, ada badan pengelola operasional. Jadi ada 2 holding. Kata-katanya dan bisa saja holdingnya 1 Bang Pompi, ya kan? Ya dan antara itu di bawahnya nanti ada yang ngurus investasi. Jadi saya di situ membaca, ini instrumennya adalah swap. Swap itu apa? Tukar menukar instrumen. Jadi ibaratnya gini, Bank Indonesia dia punya nih SRBI lah katakan, ya. Nanti misalnya Danantara yang portofolio investasi, dia mengeluarkanlah katakanlah sekuritisasi perumahan. Kalau di Amerika nih yang kita kenal yang jadi krisis tahun 2008 subprime mortgage itu kan sekuritisasi perumahan, mortgage bond securities ya ini. Nah berarti Danantara yang akan menyebar ini asumsi ya, asumsi kita membaca ya, Danantara akan mengeluarkan sekuritisasi perumahan. Betul. Ya kan sekuritisasi ini perumahan ini dibelilah oleh market. Oke, setelah dibeli oleh market ini di swap
sebagai alat likuiditas. Jadi kan gini Bang Pompi, logikanya yang orang mesti tanya. Saya punya uang 100, ya. Bang Pompi pihak otoritas negara, otoritas moneter dan sebagainya. Bang Pompi bilang ke saya, Yan, ambil dong obligasi perumahan ini. Pakai apa Bang Pompi? Pakai duit 100 saya. Lah terus saya gimana? Saya juga butuh likuiditas. Ya kan? Nah, Bang Pompi bilang, entar akan ada tukar-menukar instrumen dengan kamu. Kamu jadi pegang SRBI-nya, gitulah intinya. Inilah yang disebut, ini memang kalau kita jelaskan di sini agak sulit, tapi intinya inilah yang disebut dengan quantitative easing. Jadi mencetak uang dari uang, tapi buku, bukan cash basis. Jadi di podcast ini kita udah bicara bahwa pemerintahan ini kalau keuangan negaranya cash basis. Kalau ini accrual swap namanya. Jadi tukar menukar instrumen tapi accrual, cuman tukar menukar angka. Yang makanya disebut kuantitatif. Tapi karena tukar menukar instrumen yang angka lawan angka, nanti bisa menyerap likuiditas uang yang bisa di leveraging istilahnya. Ya moga-moga bisa dipahami ya. Jadi artinya mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kita juga susah menjelaskan. Susah. Tapi intinya sederhananya gitu. Sederhananya kita menukar buku kita berdua. Nanti di tengah ada yang punya uang. Nah yang punya uang tukar terleveraging lah. Nah nggak tahu saya berapa asumsi leveragingnya. Kalau saya baca yang perumahan. Jadi yang 12, berapa tadi? 14, sekian itu. Ya, itu adalah nilai aset the whole-nya ya. The whole. Ya. Bukan leveraging-nya, bukan hasil leveraging kan. Tepat nih, Bang Pompi masuk ke situ pas. Jadi pas. Jadi kalau biar kita juga terfokus. Sebenarnya berapa leveragingnya? Kan gitu pertanyaannya sebenarnya kan. Kita mau ngarah ke situ supaya nggak beda, supaya beda dengan yang tadi. Gitu. Berapa leveragingnya? Kalau kita bicara tentang konsolidasi neracanya di superholdingnya, 14.751 kuadran triliun itu sekitar 8.200 atau 300. Aku lupa angka persisnya karena saya juga hitung kasar aja sih. Sekitar anggap aja 8.000 deh ya. Nah, sekitar 8.000 kuadran triliunnya itu adalah hutang BUMN. Ada hutang bank, ada global bond-nya Pertamina, global bond-nya PLN, itu sudah disekuritisasi. Jadi sebetulnya free yang bisa di leveraging itu berapa? Sisanya 14.700 dikurangi 8.000. 7 ribuan. 7 ribuan. Nah, 7 ribuan. Nggak nyampe. 7 ribuan pun pertanyaannya kan debt service ratio-nya berapa gitu. Karena kan ada aturan juga. Ibaratnya kalau di market saya cuma punya 7.000, hutangnya ada 8.000. Ada hitungan juga hutang jatuh tempo BUMN dan sebagainya. Orang kan akan nganggap debt service ratio-nya berapa? Masa 7.000 Anda sekuritisasi sementara debt service ratio-nya nggak mencukupi. Ya, nah syaratnya berapa biasanya? Ya, misalnya 0,4 berapa kan gitu loh. Nah, jadi menurut saya dalam teknis prakteknya nanti, walaupun kelihatannya gede kayak gini, ya, tapi karena prinsipnya itu juga accrual basis, yang free cash flow-nya juga belum tentu 7.000 Bang Pompi. Karena kan sebagian besar itu kan karena valuasi. Coba bayangin, 100 Pertamina sama PLN digabungin dua aja, itu ada subsidi piutang ya? Itu 70%. Tapi kalau kita bicara aktifanya, coba kita buka deh. Nah gini deh, biar pemirsa juga agak ikut ya. Kenapa sih soal gas melon itu yang 3 kilo? Jadi ribut. Ya, ini lihat aja laporan keuangan Pertamina. Laporan keuangan Pertamina yang udah ada di websitenya 2023, 2024 belum keluar. Kita lihat di sisi aktifanya. Di sisi aktifanya itu ada piutang kepada pemerintah yang lancar. Lancar itu berarti di tahun berjalan. Tapi di bawahnya juga ada piutang tidak lancar ke pemerintah. Berarti pemerintah belum bayar. Kalau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang selalu kita bahas selama ini harus diimpair, Bang. Yang tidak lancar ini. Diimpair tuh dalam bahasa Indonesia apa? Dibiayakan. Kalau biar pada tahu. Kalau ini dibiayakan, maka laba Pertamina itu nggak akan segede ini, karena ini harus dibiayakan yang ini. Nah, orang kan bertanya, ini gimana sih Pertamina sama PLN labanya kalau ngomong labanya gede gitu. Tapi kalau ini naikin harga,
orang harus paham gitu bahwa laba berjalannya itu ada faktor akrualnya juga mempertimbangkan yang piutang ini gitu loh Bang Pompi. Jadi kalau kita ngomong uangnya belum tentu ada belum uangnya. tentu udah masuk. Nah, karena yang di cashnya berapa, yang piutangnya berapa. Betul. Nah, kenapa ini tidak mengurangi ke labanya Pertamina dan PLN? Karena dianggap berhutangnya ke pemerintah. Kalau ke pemerintah nggak mungkin gagal. Cincai lah. Cincai. Nah, tapi kan ini ngehit yang kita bilang tadi. Nah, ini studi kasus yang... Berarti yang 7.000 pun secara cash basisnya... Sekarang kita pakai contoh ini Bang. Biar kita mensimpulkan 7.000 ini ya. Nah, kan ini udah nih. Dari kasus Pertamina ini, ya, ini aktivanya. Ada yang aktiva tagihan tidak lancar. Ada lancar. Kalau kita runut gitu, kenapa sih bisa ada piutang tidak lancar? APBN itu pakai kuota untuk subsidi. Gas melon berapa, Pertalite berapa. Ya. APBN juga dalam subsidi menghitung harga eceran tertinggi. Sisanya subsidi. Kita perlu ingat, sepanjang pemerintahan Jokowi, terutama ketika dekat pemilu, ya, dia punya kebijakan PLN dan Pertamina nggak boleh naikin tarif. Kalau nggak naikin tarif, sementara harga dia beli gasnya naik, harga overheadnya naik, subsidinya kan berarti naik. Iya. Subsidi yang sudah dianggarkan lewat. Sehingga artinya apa? Inilah yang jadi piutang, Bang Pompi. Nangkap nggak? Siap. Nangkap nggak? Jadi belum masuk. Belum masuk. Makanya kalau kita runut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa gas melon itu 12.500, tuh harganya sampai 20.000. Ini kan persoalan asumsi di APBN. Iya kan? Tapi harganya naik. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah harga nggak boleh naik. Yang terjadi adalah piutang ke pemerintah di PLN dan Pertamina meningkat. Piutang tidak lancar juga meningkat. Karena di era APBN berikutnya juga belum bisa respon ini. Nah, ini akibatnya apa? Akibat tadi tarif yang ditahan, akibat kuota yang dibiarkan lepas. Jadi kalau sekarang kita ngomongin intinya adalah gas melon itu jangan boros-boros, kata Bahlil Menteri SDM. Ya karena di APBN-nya ada asumsi kuota. Tapi pertanyaannya kembali lagi ya, kan Menteri Keuangannya masih sama nih. Kenapa dulu dia nggak ngomong ke Jokowi, Pak Presiden Jokowi, ada kuotanya. Ini kan kuotanya udah lewat. Berarti kan Menteri Keuangan mengakomodir maunya Jokowi mengentertain rakyat kecil untuk pemilu. Ya, supaya jangan. Ya, bahasa sederhananya kan kayak gitu. Berarti kan untuk menang pemilu yang sampai Prabowo mengatakan terima kasih ke Jokowi itu kemarin gitu. Biayanya nggak murah Pak Prabowo. Biayanya nggak murah Pak Jokowi. Menteri Keuangannya masih Sri Mulyani gitu. Bahwa biayanya itu menghit yang namanya Pertamina dan PLN punya tagihan kompensasi maupun subsidi yang over, yang itu ke piutangnya. Dari sini artinya apa? Debt service ratio sebelah sini yang tadi terpengaruh karena cash flow-nya sebagian besar piutang. Cash aslinya kan berapa? Makanya isunya kalau ini terus dipaksakan, nggak direm nih kuotanya, ini akan naik. Yang kena adalah global bond yang diterbitkan oleh Pertamina. Global bond yang diterbitkan oleh PLN akan turun ratingnya. Artinya kalau dia turun ratingnya, mensekuritisasi yang baru pun tidak bisa. Susah. Nah, sampai di sini berarti cara kita ngelihat Danantara yang kita nanti mengatakan punya potensi 7 ribuan. 7 ribuan lah ya. Free cash flow-nya berapa? Karena kan harus dikurangin ini. Ya kan, free cash flow-nya berapa? Singkat cerita Bang Pompi, menurut saya Presiden Prabowo ini tahu bahwa ini akan sulit karena harus bersihin buku dulu, harus membuat dulu hitungan-hitungan lagi, sekuritasnya akan makan waktu. Makanya muncul akan punya presiden memegang uang 300 dari BUMN. Iya. Itu adalah laba berjalan, bukan asetnya. Sekuritisasi juga bukan. Nah, jadi setelah saya baca di RAPBN 2025 itu asumsinya nanti BUMN itu akan kasih 85T. Asumsi laba BUMN 300T. Jadi artinya semua laba BUMN akan diambil oleh pemerintah. Akan diambil oleh Danantara. Kalau ikut cara berpikirnya presiden.
Nah, artinya reinvestment yang akan dilakukan secara quick win bukan sekuritisasi yang kita bicara tadi. Karena dia mungkin perlu bicara bersihin buku. Quick win-nya reinvestasi uang laba BUMN yang langsung direinvestasikan di tahun ini. Ini yang dia bilang bahwa walaupun saya efisiensi, tapi saya punya uang. Ini kan. Tapi saya juga ingin mengatakan ke Pak Presiden gitu. Pak Presiden, 200 ini walaupun 100-nya dikembalikan BUMN, 200 ini, kalau di 200 ini sisanya dari Pertamina sama PLN aja, isinya piutang ke pemerintah, ke APBN sendiri, berapa? Yang free cash flow-nya itu berapa? Yang benar-benar ada cash-nya itu berapa? Ya? Kedua, kalau ini semua diambil, berarti asumsi ngasih 85T, dividen juga nggak ada, karena diambil semua kan. APBN pun akan kena problem. Ini mungkin yang terus jadi penghematan 308, 300 gitu. Tapi yang ingin saya katakan, idenya bagus, Bang Popi. Kita setuju. Ya kan, idenya memang. Cuman realistisnya ternyata realistisnya gimana? Realistisnya itu seperti itu. Nah, artinya dari 200 ini berapa yang bisa di-accrual? Nah, tapi kira-kira kalau dari analisa berapa kalau yang bisa? Ya, menurut saya sih mungkin cuma 85 itu. Ya, 85 juga kan gini loh. Kita bukan aja ya. Enggak, ini kan kita kan data aja kita bicara. Coba gitu. gini. Kita lihat deh. Ya, Pertamina sama PLN. Labanya fantastis kan? Ya. Tapi laba buku kan? Iya. Ya kan? Ya supaya tantiemnya gede aja itu kan sebenarnya kan. Tepat, jadi satu. Ada soal tantiem, ada soal dividen. Coba lihat Bang Pompi. Dia hutang jangka pendek yang dalam artian hutang bank untuk modal kerja dia naik. Hutang tuh. Iya, artinya apa? Untuk store dividen ke pemerintah. Dia pinjam dulu. Dia pinjam dulu. Itu kan kita analisa seperti itu gitu loh. Jadi kan itu yang mengakibatkan sampai ada hutang, kalau kita konsolidasikan hutang BUMN itu jadi 8.000. Nah, jadi menurut saya ya, ini idenya bagus. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apa sih ide besarnya? Ide besarnya itu adalah menggunakan instrumen. Uang yang di tangan untuk direinvestasikan. Tapi mohon maaf, kalau dulu Soeharto, kebijakan 80, karena kita memang berkah dari harga minyak. Iya. Uangnya itu memang ada. Ada windfall-nya ya. Ada windfall-nya. Terlepas dari kebijakan dia berikutnya pun salah gitu. Kalau sekarang yang akan kita tempuh itu sebetulnya uang buku. Ya, nah uang buku. Kedua, uang buku ini. Tapi kira-kira total dari 7.000 itu, kalau kita mau plototin nih. 7.000 Bang Pombi. Kan itu accrual semua. Accrual. Tapi kita bicara dalam konteks cash flow-nya tadi itu kira-kira berapa? Bisa. 7.000 itu. Bisa. Di leveraging misalnya. 7.000-nya saya pakai gitu ya. 7.000 saya pakai, katakanlah. Saya pakai dulu pertama 2.000 gitu ya. 2.000 triliun ya. 2.000 triliun saya menerbitin sekuritisasi. Segala macam. Poinnya adalah siapa yang beli sekuritisasinya. Iya. Itu nah, juga. Poinnya siapa yang beli. Nah, kalau kita dengerin omongan Pak Hasim, sebetulnya omongan kita juga di sini, Bang Pompi. Ya kan omongan kita juga di sini bahwa kita bilang kan, dan antara keluarin sekuritisasi, pembiayaan luar APBN, terus kita bilang waktu itu ya udah, karena sebagian beban hutang APBN itu yang di hutang negara yang itu dulu dari revolving obligasi rekap BLBI. Panggil aja yang dulu dapat obligasi rekap, ya kan, moratorium. Makanya kan kita usul ngapain tax amnesty gitu kan? Suruh pada beli balik surat utang yang dulu berapa, ya kan? Yang dia dapat nanti obligasi Danantara. Ini kan soft power nih, dalam artian win-win gitu ya, dalam artian win-win negara lah, ya kan? Yang istilahnya tuh ya. Iya Robin Hood. Robin Hood berakhirnya. Robin Hood. Jadi Anda akhirnya kan mengatakan dulu waktu Anda dapat pernyataan lunas, Anda tuh baru 20%. Menikmati. Ya kan 80%. Sementara sekarang kan Anda kaya lagi. Dan orang selalu bilang gitu, ini idenya nggak karuan. Sekarang yang orang katakan normalisasi neraca The Fed itu, karena si The Fed tuh maksa mortgage bond securities MBS yang subprime tadi, yang dia beli di ketika nolong pasar tahun 2008, dia tuh sekarang maksa orang yang lu dapat Fannie Mae sama Freddie Mac itu untuk beli balik karena menurut dia udah pulih. Ini yang orang anggap jadi ini bukan hal baru gitu. Jadi kalau kita mengatakan, kalau kita juga sekarang mengatakan bahwa ini kamu
saya harus normalisasi neraca saya nih. Ya, sebetulnya kan yang bisa ngebayar utang-utangnya kemarin itu kan sebenarnya kayak di bail out kan. Iya, walaupun kalau nggak dikasih duit gitu. Istilahnya lu beli balik dengan harga lebih murah kan kira-kira gitu melunasinya. Kesalahan terbesar kita kira-kira gitu doang. Sebenarnya di bail out itu kan. Kesalahan terbesar kita tuh apa, Bang Pompi, di masa lalu? Kesalahan terbesar kita di masa lalu itu orang memberikan aset. Divaluasi. Oh, aset yang dikasih ini sudah sama nih sama obligasi rekapnya. Asetnya kita jual nih, aset yang digadaikan nih oleh BPPN. Misalnya kayak BCA, oh ternyata dapatnya 20%. Dari valuasi 100 hanya dapat 20. Berarti kan hutangnya itu bukan hanya 20%. Tapi karena ketika valuasi menyerahkan aset 108 perusahaan aset yang diserahkan itu kan dia mendapatkan pernyataan lunas, release and discharge. Ini nggak kejadian kalau di Amerika. Kalau di Amerika Serikat dibantu dulu nggak ada release and discharge-nya. Jadi ditahan terus gitu. Jadi jejaknya pun sampai sekarang ada. Mortgage bonds MBS-nya berapa. Kewajiban tetap kewajiban. Kewajiban tetap kewajiban. Masalah tagihnya kapan ya nanti gitu loh. Kalau kita itu kesalahan terbesarnya itu apa? Ngeluarin release and discharge. Ya kan? Nah, tapi kan kalau release and discharge itu binding nggak? Binding, tapi kan di situ kan juga ada. Maksudnya hanya dalam konteks status perbankan atau maksudnya status keuangan, atau memang menyatakan dirinya memang udah lunas? Ya udah lunas. Okay. Tapi kan kalau kita mau runut lagi, kan balik lagi ya, kalau kita ngomong negara, loh itu dulu kenapa valuasinya bisa 100, kok jualnya bisa 20? Oh bisa kita tarik lagi. Ternyata orang yang bekerja, kan Prabowo selalu mengatakan negara saya aku terhadap korupsi. Lah sekarang orang yang dulu kerja di Dana Reksa, di Bahana segala macam yang melakukan valuasi itu, lah sekarang kerja di mana? Dicari aja sendiri. Ya kan kerja di mana gitu. Jadi artinya kan kerja di mana gitu. Jadi artinya dari situ paham lah kita lah. Paham lah. Jadi artinya kalau mau main kayu itu juga ya itulah fungsi pemerintahan kan kalau kita ngomong Robin Hood kan. Kalau mau main kayu, ini kalau saya bongkar lagi ke belakang, ya kan? Ya, rame lah. Nah, rame lah pidananya. Kan win-winnya kan bisa nih Bang Pompi. Ya kan win-winnya adalah oke deh ini di moratorium ya, tapi kamu beli deh obligasi Danantara yang untuk segala macam nanti switch gitu ya. Nah, Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan kan, dia mengatakan ada beberapa pihak yang mengatakan daripada tax amnesty lebih baik kita pakai instrumen investasi. Ya kurang lebih sama lah sama kita, satu aliran nafas. Jadi dengan kata lain, sebetulnya yang dia akan tawarkan orang-orang yang sekarang itu punya likuiditas dan di masa lalu ada problem, ya kan? Nggak pakai tax amnesty, kan kalau pakai tax amnesty, ini aset kamu yang dulu belum bayar pajaknya nih, masukin tax amnesty. Kalau sekarang kan skemanya adalah masukin beli obligasinya Danantara. Kurang lebih gitulah konsepnya Prabowo. Ya kan, kurang lebih itu gitulah konsepnya Prabowo gitu ya. Dari yang masa lalu itu, kamu nggak usah tax amnesty sekarang, tapi beli ini. Ya kan? Itu yang akan ditawarkan. Nah, jadi kalau misalnya pasangan standing buyer-nya kayak gini, kita meleverage yang 7.000 netnya tadi, meskipun DSR-nya tipis, tapi yang belinya ada standing buyer-nya, bisa jalan Bang Pompi. Bisa ya. Tapi problemnya kalau kita free market, kompetisi cari dana, ya susah. Karena free cash flow-nya kan nggak ada. Jadi ide ini hanya bisa berjalan kalau dikombinasikan dengan gaya-gaya Robin Hood gitu. Jadi dengan gaya-gaya memang pemerintahan yang menggunakan dua tangannya, satu tangan dia untuk melakukan investasi, menerbitkan instrumen, satu tangan hukum dia. Kira-kira potensi dana yang bisa didapatin dari skema itu berapa banyak? Ya sekarang kita ngomong orang-orang yang udah pulih ini kira-kira ada likuiditas untuk itu? Ada, tapi mungkin kan dia balik lagi ya. Sekarang kan jangan-jangan udah dipanggilin loh. Ya mungkin udah dipanggilin ya. Cuman mungkin dia maunya gini Bang Pompi, kalau menurut saya ya. Kan gini loh, kalau kita bicara kenapa tax amnesty dianggap gagal. Gitu ya. Tax amnesty itu kan yang masuk cashnya berapa? Kebanyakan tuh repatriasi saham. Ya kan, repatriasi saham dalam artian real cash yang masuk itu kan kecil. Yang sebagian itu kan repatriasi saham. Dia melaporkan bahwa dia punya saham, tapi disimpan di bank custody di luar. Dia kemudian masukin ke dalam tax amnesty, sehingga dia bayar pajaknya karena dia dulu beli saham. Jadi cuma bayar dendanya doang. Jadi apa beda pajaknya? Jadi artinya oligarki itu nggak mau rugi Bang Pompi.
kalaupun saya ikut tax amnesty, aset saya nggak berkurang. Kan gitu loh. Tapi bersih. Bersih. Nah, kalau kemarin belum tentu. Artinya yang bisa dilakukan win-win lainnya apa? Misalnya kan dari beragam program yang ingin dilakukan, hilirisasi misalnya. Hilirisasi terkait carbon trading dan sebagainya lah, ya, untuk ini segala macam. Kan bisa ditawarkan. Iya. Anda itu udah masuk lagi misalnya ke perusahaan batubara apa, masukin saham di situ. Daripada masukin gitu, ini soal hilirisasinya, Anda beli deh di sini. Nah, buat dia mungkin kalau kayak gini menarik juga, kantong kiri kantong kanan. Iya. Toh nanti yang akan menikmati hilirisasinya bisnis saya juga. Iya. Nah, ini kan skema-skema yang bisa dilakukan. Tapi skema ini juga permainan di pinggir jurang, Bang Pompi, bisa menambah kesenjangan ke masyarakat. Jadi akhirnya kayak arisan oligarki gitu loh, Bang Pompi. Iya. Arisan oligarki. Jadi arisan oligarki bahwa nanti dana antara cuma dipakai untuk investasi ke sektor-sektor yang dia mau. Sementara kan yang kita butuhkan kan menciptakan lapangan kerja. Betul. Ya nggak, menciptakan lapangan kerja. Ya disinilah sebetulnya menurut saya tuh kayak konsepnya kita perlu dengerin dulu. Karena ini bisa juga nanti arisan nih. Jadi arisan dalam artian ini, ya kan ini. Kira-kira sektor-sektor apa aja yang paling bagus lah kalau kita. Kalau saya Bang Pompi ya. Sarankan ya, kalau kita perlu sarankan. Gitu. Kalau saya ngelihatnya gini loh. Kita ikutin Soeharto 80, kita ikutin Cina tahun 88, gitu ya. Berarti pertanian, industrialisasi. Jadi pertama adalah perumahan nggak? Perumahan kan itu tadi kalau subprime mortgage itu kan, ya nantilah gitu berikutnya. Jadi kalau menurut saya gini loh Bang Bobi ya. Saya cuma menekankan lagi. Saya gini, kita dulu pernah punya sukses story, cetak sawah. Itu daerah transmigrasi. Suasembada beras ya. Daerah transmigrasi, karena daerah transmigrasi ini tanahnya disiapkan untuk siap sawah. Nah sekarang kalau kita mengatakan petani pangan ini marginnya berdasarkan BPS hanya 5,5 juta. Sementara kalau petani durian misalnya marginnya tidak terbatas. Berarti kan idenya adalah pertanian pangannya itu dengan food estate katakan aja. Tapi petani yang bekerja di pertanian pangan harus ditransformasi ke produk komoditi yang memang marginnya sky is the limit. Misalnya durian, misalnya kopi. Tapi bukan durian yang kaleng-kaleng kan, harus ada riset benih, branding duriannya bisa mengalahkan musangking misalnya, branding kopi dan sebagainya. Nah ini kan berarti kan butuh instrumen uang masuk ke sini, memperbaiki lahan untuk siap, bibit yang siap, branding produk yang siap, ini desekuritisasi, ini berjalan. Kita menciptakan lapangan kerja transformasi pertanian. Iya. Kedua, misalnya kita ngomongin tentang yang sawit ini, hilirisasi. Ya terlepas pro kontra kita tentang sawit ya, tapi ya kalau kita lihat hilirisasi yang pernah terjadi di Indonesia ini, yang terjadi memang sawit itu. Terlepas dari pro kontranya soal hutan dan sebagainya ya, tapi kan hilirisasi pohon industrinya juga muncul ya, bisa ke minyak goreng dan sebagainya. Tapi infonya juga yang berkenaan sedikit tentang sawit ini, katanya akan ada 3, berapa juta lahan yang akan diambil oleh pemerintah dan akan di manage juga, dan ini katanya juga potensi income. Ya, jadi itu kan menunjukkan bahwa hutan yang dipakai oleh sawit-sawit itu, yang di terabas ya, di terabas sawit itu kan akan diambil oleh pemerintah. Kan ini bisa kita bacanya tuh benar-benar pemerintah akan melakukan pemurnian hutan, atau pemerintah mau melanjutkan sawit tapi dengan negosiasi baru kan gitu kan bisa membacanya gitu. Kalau masalah hutan kan bisa dipindahin. Nah jadi apa nama istilahnya tuh pinjam pakai ya, pinjam pakai. Jadi maksud saya gini, katakan aja untuk kita terkait dengan cassava misalnya, ya kan, cassava dalam artian singkong. Iya. Singkong ini sekarang lagi terjadi pertarungan antara singkong untuk pangan, untuk tapioka dan sebagainya, dan singkong untuk energi. Iya. Karena singkong untuk energi bisa ini jadi etanol. Etanol. Pemain terbesarnya Argentina. Dia singkong untuk energi. Nah, makanya kayak Vietnam juga, dia sekarang cenderung tidak mengekspor singkongnya. Karena dia juga mau pakai untuk pangan, dan juga dia juga mau pakai untuk fuel. Nah, makanya kan kayak kita nih yang industrinya mie instan dan sebagainya ini kesulitan cari tapioka karena di singkongnya. Itu pakai tapioka ya? Iya, tapi pakai bukan gandum doang. Ya gandum dan sebagainya lah. Pokoknya intinya di situlah. Iya. Kan
produsennya kan di samping mie instan juga produsen tepung terigu kan gitu. Oh iya. Nah, jadi kan sebetulnya ada shortage untuk singkong. Nah, sekarang kan kalau kita ngomong gitu ya, oh berarti singkong ini satu untuk pangan, satu untuk biofuel. Kan didorong aja petani untuk ke sana. Pemainnya juga pemain oligarki gitu loh. Dalam artian yang mainin minyak, yang mainin tepung terigunya juga, ya kan? Ya dia beli aja sekuritisasi singkong misalnya gitu loh. Ya kan? Bagus tuh ya. Ya bagus sekuritisasi. Di satu sisi petani kita juga bergeser kan dari petani sawah yang terlalu kecil marginnya, bergeser ke petani singkong. Yang memang bisa dipakai untuk hilirisasi terkait dengan LG, terkait juga dengan pangan yang lain. Siapa yang beli sekuritisasinya? Ya oligarki juga, karena dia juga butuh tapiokanya, butuh terigunya, butuh segala macam kan. Nah kan singkong goreng juga enak. Nah, singkong goreng ya. Jadi maksud saya dealing kayak gini ini kan dealing yang win-win ya. Win-winnya itu satu antara pemerintah dengan oligarki, win-win. Tapi cipratannya itu ke bawah. Betul, langsung dirasakan. Jadi Mbak Pungpi, Robin Hood-nya kerasa. Jadi kalau kita ingat ya, terlepas dari segala macam kelemahan Soeharto berikutnya. Tapi Soeharto 80 dengan kelompok pencapirnya segala macam, dia bawa nih, mohon maaf nih ya, ya kan, orang-orang yang dapat proyek dari dia yang non pri ini, ya kan, dia bawa juga yang pri-nya yang kelompok di HIPMI Kadin ikut dia, ikut ke peloncapir, dia ngomong sama petani sambil ketawa hehehe gitu kan, ya kan, tapi dia tuh intinya apa? Saya beri kamu konsesi, tapi saya harus pastikan bahwa trickle down efeknya sampai ke bawah. Jadi jangan, artinya apa? Trickle down effect adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, bukan sesuatu yang bisa otomatis terjadi. Nggak inherited langsung kejadian gitu ya? Enggak, kan sesuatu kan selalu bawa tuh. Ya kan kalau dia ke kelompok pencapir di belakangnya harus dipastiin nyampe. Nah, di belakang kalau nggak nih ditadah juga di tengah-tengah. Di belakangnya cindo-cindo itu kan. Ya kan cindo-cindo itu yang kemudian cindo-cindo di sebelah sininya juga adalah orang-orang yang sekarang jadi godfather dia hipmi dan di Kadin kan. Dia kan selalu ngomong, dia ngomong apa tadi itu saya bilang kan. Ini. Jadi artinya trickle down effect itu kan harus dikerjain. Jadi artinya kalau sekarang besok pemerintah ini ingin mengerjakan sebuah sekuritisasi pakai dana antara, dikeluarkan win-win dengan ini. Tapi kan yang mesti pastikan. Dan itu juga inline dengan makan bergizi. Oh iya. Gratis kan sebetulnya kan. Jadi inline semua. Inline. Jadi kalau kita kembali potensi income-nya apa? Potensi income-nya adalah meleverage sesuatu yang akrual. Karena kalau ngomongin cash, lagi nggak ada cash. Nah, di sini saya ingin katakan. Paham sekarang bicaranya. Saya ingin katakan Bang Bombi, kenapa cash-nya nggak ada likuiditas? Ya, satu terkait dengan geopolitik. Ya. Amerika Serikat itu ingin melakukan normalisasi neraca the Fed. Ya, normalisasi ini apa? Dia memaksa yang namanya obligasi MBS yang sekarang ada di neraca the Fed itu untuk dibeli oleh market. Angkanya udah mulai turun, walaupun tinggi udah turun. Ya, inilah quantitative easing. Tapi ada orang yang lupa sebetulnya. Asia ini sebetulnya ada sesuatu yang tidak terlalu orang cermati. Apa itu? Jepang. Jadi Bang Pombi, kalau kita lihat ketika 80, setelah krisis 80 di Amerika Serikat, puncaknya bubble.com tahun 90 di Nasdaq. Ya. Itu yang kemudian merembet jadi krisis moneter Asia tahun 98. Jepang itu ketika Amerika Serikat melakukan menyedot likuiditas dari market sehingga market kecil. Jepang itu sebetulnya, jadi kalau kita mau ngomong, siapa sih mbahnya quantitative easing ini? Yang main-main raca-raca gini untuk menyebarkan likuiditas? Bukan the Fed, Bank of Japan. Karena Jepang itu tahun 90 dia membuat suku bunganya turun ke bawah. Dia juga membuat inflasinya turun ke bawah. Bahkan orang bertanya, incredible Jepang dengan dia kayak gitu tapi GDP-nya tumbuh dan sebagainya. Nah, dia turun ke bawah ya. Ini mengakibatkan Asia walaupun the Fed sebagai gegeduknya likuiditas di pasar melakukan pengeringan pasar, kita tuh sebetulnya melihat kan Jepang, walaupun Jepang itu adalah sekutunya Amerika di SDR IMF, itu dia melakukan penggelontoran basahin market. Jadi market ada likuiditas. Dan perlu diingat, ketika 2014
The Fed mengatakan memberikan jeda waktu kepada 5 fragile countries, termasuk Indonesia salah satunya, untuk merespon kebijakan tapering off yang akan dilakukan. Itu kita front running namanya, menerbitkan di depan global bond. Yang beli global bond kita adalah Jepang. Jadi dengan kata lain di 2014 datanya menunjukkan ketika Amerika sudah tidak mau lagi membuat QE, kita menerbitkan obligasi global bond yang kasih Jepang. Problemnya saat ini apa? Jepang juga melakukan normalisasi, Bang Pompi. Jepang juga melakukan normalisasi. Jadi kalau sekarang kita... Dia lepas barang juga ya? Nah, sekarang kalau kita lihat, orang ini terlalu mengamati Amerika sama Cina. Jepang hari ini, interest rate-nya udah sama dengan angka 17 tahun yang lalu. Bayangin Bang, 17 tahun nahan suku bunga rendah. Yang nikmati siapa? Indonesia dan Cina. Jadi Cina itu juga menikmati kebijakan Jepang yang membiarkan suku bunganya rendah, sehingga likuiditasnya keluar dari Jepang kan? Iya. Sehingga market ada likuiditas kan? Interest rate-nya sekarang udah balik ke angka 17 tahun lalu. Yang belum nih ke angka tahun 2000. Karena Jepang tuh dari 2000 ketika pemulihan krisis ekonomi 98. Tapi kalau kita lihat, sama ternyata Jepang juga dengan si Trump nih, walaupun tidak gembar-gembor. Dengan dia menaikkan interest rate, dengan dia mendorong inflasinya naik lagi, pertumbuhan ekonominya terjadi. Sama juga kayak Amerika. Jadi kalau orang ngomong tarif akan menghajar warga Amerika Serikat, iya. Tapi Amerika butuh inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di dia mendorong juga job creation. Ini juga yang terjadi di Jepang. Nah, yang ingin saya gambarkan, artinya apa? Kalau sekarang kita meleverage buku, kering betul gitu. Karena Jepang juga yang sebagai alternatif pendanaan, nggak ada cash. Ya dia juga normalisasi. Jadi memang peluang satu-satunya cuman uang domestik yang kita otak-atik. Terutama yang tadi itu. Yang terkait dengan oligarki. BLBI itu totalnya berapa sih? BLBI itu totalnya 600 berapa ya? Cuman kan kemudian bunganya kan gede. Waktu itu kan sempat deposito segala macam. Jadi kalau bunga berbunganya juga dihitung ya, awalnya kan dulu terakhir 7.000-an kan terakhir. 7.000-an ya, terkait plus bunga berbunga. Tapi kan setelah itu kita nggak ada rekam jejak lagi. Harusnya bisa di-trace lagi tuh. Di-trace lagi kan bunga berbunganya jadi berapa kan gitu loh. Ya kan? Dari 7.000 aja udah lumayan tuh. Lumayan. Nggak usah pusing-pusing mikirin sekuritisasi aset dari itu juga. Jadi intinya adalah diberikan kenyamanan kan. Ya kan? Solusi lah semuanya sebenarnya. Iya, jadi kalau kita ribut lagi, tuntas, masyarakat terbantu, gitu kan, pemerintah terbantu, udah mau apa lagi? Jadi kalau ngomong potensi, by the way, sedikit tadi, kan tadi baru sektor pertanian yang disinggung. Kalau yang industrinya kira-kira apa ya? Yang kira-kira bagus lah dalam konteks ngedorong yang ide ini. Aku mau ngomong gini loh. Kita kalau nonton karena kan industri kita kan rata-rata konglomerasi kan. Ya. Monetaris ini, sistem dengan gaya monetaris ini, yang diomongnya masih Draco di film Wall Street itu. Michael Douglas yang dulu. Iya, yang awal ya, bukan yang kedua. Yang kedua. Dia bilang gini, greedy is good. Menjadi serakah itu baik. Dan dia diingetin kan sama staff-staffnya. Tapi ketika kita menganggap itu baik dan kita sudah serakah, itu awal kehancuran. Itulah kehancuran dia. Nah, jadi kembali lagi, menjadi serakah itu baik, tapi itu berbahaya. Iya. Ya kan? Apa yang ingin saya katakan, Bang Pompi? Berapa sih dengan kita ngomong masa lalu gitu ya? Nah, kita tuh nggak boleh greedy juga. Iya. Tadi kan Bang Pompi nanya, selain ada ketemu lah angkanya. Selain pertanian tuh apa sih? Makanya menurut aku, jangan segala mau. Pertama tuh beresin dulu, masyarakat ini punya kerja. Kalau masyarakat ini punya kerja, maka ada daya beli. Iya. Produksi naik. Kita nggak usah ngehayal, Bang Pompi. Mohon maaf kata nih. Kita selalu ngomong, wah kalau mau jadi bangsa unggul, lihat nih. Amerika sama Cina tuh AI, Artificial Intelligence. Tapi mohon maaf ya, masyarakat kita kebanyakan tuh kalau disuruh AI, kita nggak bisa paksain. Data demografinya kan jelas. Sebagian besar cuma tamat SMP. Artinya apa? Kemiskinan turunan. Kalau bapaknya miskin, anaknya miskin. Betul. Orang kayak gini mau kita suruh kerja AI, jangan mimpi gitu loh maksud saya.
Jadi artinya pemerintahan ini harus melakukan trickle down effect yang dia berikan ke bawah kan. Betul. Ke bawah ini dia bisa kerjanya apa? Ya kalau disuruh nanam singkong, diajarin bener, segala macam, dia bisa. Buktinya dulu transmigrasi berhasil gitu. Artinya kan sesuatu yang simpel-simpel lah, nginjak bumi lah. Ya, misalnya Vietnam gitu, nggak bisa bersaing AI, nanam durian dia. Ekspor. Iya kan, karena orang Cinanya doyan durian gitu. Jadi orang Cina yang suka buat programnya doyan durian. Ya udah saya nyuplai durian programmer aja. Kan simpel aja kayak gitu. Nah maksud saya, kita tuh jangan greedy gitu. Bahaslah sesuatu yang make sense dulu. Jadi kalau saya, pertama ya transformasi pertanian. Pertanian pangan kita mau diapain? Ya kan? Kemudian karena pertanian pangan kita diefisienkan, agar harganya itu juga bisa mengendalikan inflasi, produksinya naik gitu ya. Itu terkait dengan konsentrasi lahan, pengurangan buruh tani, mekanisasi. Nah, yang orang selama ini bekerja jadi buruh tani kan harus kita transformasi, Bang Pompi. Transformasi jadi apa? Jadi petani komoditas kan? Bukan petani sawah lagi. Disediainlah lahannya, disiapkanlah risetnya, disiapkanlah brandingnya. Ya kan? Kalau ini misalnya tumbuh, sisanya lagi kan ada industri jasa pertanian. 3 ini dulu skala prioritas. Kalau ini jalan, menurutku. Jadi runut lah ya. Runut. Kalau ininya udah jalan, desanya udah jalan, industri bisa tumbuh. Coba kita lihat. Dulu Soeharto dengan konsep repelitanya kan gitu. Pertanian dulu begitu pertanian terjadi, dia bilang udah lepas landas sesuai bahasa dia. Jadi kita ini sekarang juga jangan greedy gitu loh. Jadi menurut saya kita tuh sekarang yang nginjek bumi dulu dan jelaskan gitu kepada oligarki-oligarki yang kita minta investasi ini. Kalau ini jalan, negara ekonomi kita fundamentalnya balik, berikutnya untuk masuk ke masyarakat industri itu udah tertata. Jadi menurut saya Bang Pompi, greedy is good, tapi hati-hati. Termasuk juga saya ingin mengatakan mungkin passion bukan greedy. Kalau greedy mah kayaknya negatif sekali ya. Tapi kan ini kesan serakah kan ada. Dalam artian gini, misalnya mohon maaf ya. Passionate tapi coba kembali ke passion dan greedy tadi. Presiden kan bilang yang sekarang jadi orang banyak kritik tentang dia ngomong dasmu itu. Mungkin yang dibilang dasmunya salah satunya kita berdua nih, karena kita juga mengkritik kabinet gemuk kan, walaupun saya juga gemuk nih. Karena kan ada juga di komen kemarin saya dilarang bicara efisiensi katanya, karena badan saya aja nggak efisien kata komentator di YouTube kita. Ya cuman kan gini ya, intinya bahwa intinya kan kalau presiden mengatakan bahwa kabinet, saya nggak peduli orang mengkritik 100 dengan efisiensi. Tapi Pak Presiden bukan persoalan itunya, tapi sinyal serakahnya. Anda bayangin gitu, sampai ada sebuah korporasi dan antara di undang-undangnya, organnya seperti organ korporasi, ada dewan pengawas, ada pelaksana, di pasal belakangnya muncul lagi dewan penasehat yang kata Presiden Prabowo untuk para mantan presiden. Bang Pompi, mantan presiden aja masih butuh pekerjaan, apalagi kita kan? Tapi ibaratnya pekerjaan yang diciptakan hanya untuk para elit-elit politik kan. 100 menteri itu pun juga ada orang-orang yang ada dalam lingkaran politik. Jadi maksud saya, misalnya influencer iya, staf khusus iya, kan itu keserakahan ya menurut saya. Jadi menurut saya sinyal keserakahan itu jangan diterusin deh. Pemerintahan harus fokus gitu loh. Misalnya apa dulu kabinetnya pun juga disesuaikan dengan programnya. Jadi greedy is good, but when you get greedy, that's the beginning of your destruction. Gitu Soeharto juga begitu. Soeharto juga kan begitu dia merasa kuat, ya kan, jatuh dia. Jadi maksud saya kita juga perlu mengingatkan Presiden, program efisiensi, kemudian orang negasikan dengan gaya pemerintahan yang besar, yang kemudian seolah-olah jadi baper gitu ya. Itu menurut saya jangan gitulah. Nah, ini terakhir nih. Kira-kira target BLBI yang harus dipanggil tuh siapa aja? Ya banyak lah. Sebutin lah, berani nggak? Nah, sekarang gini nih. Grup siapa aja gitu. Nih kita ngomong ya. Biar kita kasih tahu, biar dipanggilin. Kita ngomong nih. Ya, kita ngomong. Misalnya, ya. Kemarin generasi-generasi Gen Z yang pada main saham. Rebahan aja dapat duit gitu kan. Zaman Covid kan begitu narasinya tuh, rebahan aja dapat duit. Mereka nggak tahu sejarahnya. Wah, sultannya namanya misalnya Prabowo Pangestu karena
saham Barito energinya itu brandnya itu Barito energi alternatifnya itu terbang. Ya kan? Lah, kalau dia lunut ke belakang, lah ini dulu dapat BLBI. Bisa masukin injek brand, kemudian brandnya dibilang akan ke energi alternatif, terbang. Yang kemarin yang saya juga kritisi soal PANI, Pantai Indah Kapuk 2, Agung Sedayu, dan Salim Group. Injek berapa? Ini semua dapat semua. Iya. Salimnya. Salim. Nah, kalau Agung Sedayu kan muncul berikutnya. Pas dia juga nomini siapa kita nggak tahu lah ya kan, jadi munculnya. Tapi kan kalau Salimnya ya. Salim dapat ya. Salim dapat. Injek, ya kan? Sekarang ngambil. Kemudian ada revaluasi dari harga tanah yang dibeli berapa, direvaluasi naik sahamnya. Udah lebih lah. Lebih, ya kan? Jadi ada duit lah ya. Kita lihat lagi Salim masuk ke akuisisi tambang misalnya. Gitu juga Prayogo Pangestu. Gitu juga keluarga Wijaya, Sinarmas, oke. Iya kan? Kan Siapa lagi? Kalau kita analisa aja kan, ini orang-orang ini sekarang udah kaya lagi nih. Kalau udah kaya dan mereka oligarki juga kan? Oligarki. Udah kaya lagi, nah terus kalau udah kaya lagi, oligarki ngatur-ngatur. Kalau udah kaya lagi kan ya kita cuma ngingetin aja bahwa dulunya juga dulu itu begitu. Nah, ya selanjutnya gimana? Cuman kan kita berharap Presiden Prabowo ini menyelesaikannya untuk negara ya. Betul. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk negara, tapi saya yakin buat negara lah bisa. Kalau buat negara kan tinggal dealing perkara misalnya katakan aja saya juga butuh likuiditasnya, dicarikan instrumennya. Yang kayak tadi lah. Dicarilah, didiskusikan ya. Makanya menurut saya orang di Danantara itu sebetulnya orang teknokrat, Bang Pompi. Jangan orang politik, jangan orang politik dan jangan orang portofolio. Mohon maaf ya, saya melihat kayak misalnya figur yang ada sekarang itu orang-orang portofolio. Ya, paham. Bukan orang-orang development economics gitu loh. Jadi artinya orang-orang teknokrasi. Ya memang kita perlu juga. Ya kan nggak semuanya harus jadi playmaker kan. Ada juga penyerang. Kalau penyerang kita butuh portofolio. Tapi jangan paksakan orang pragmatis menjadi playmaker gitu loh Bang Pompi. Ya kan kalau orang pragmatis jadi dia bisa main buat dirinya sendiri. Sendiri. Nah makanya kan menurut saya kan konsepnya itu kan harus benar gitu ya. Kemudian kan ya kalau kita memang memilih Danantara ini sebagai engine pembangunan kita, organisasinya pun harus efisien gitu loh. Ya kan masa udah bentuk Danantara masih ada Kementerian BUMN, menurut saya nggak masuk akal gitu. Karena Kementerian BUMN itu ya fungsinya kayak Danantara ini. Kalau fungsinya sebagai kalau fungsi negara dalam mengatur sebagai pemegang saham. Tapi undang-undangnya udah selesai, udah. Ya makanya kan kita ingetin presiden. Dari mudah-mudahan bisa diubah lagi. Dari undang-undang Danantaranya sendiri menurut saya tidak efisien organisasinya. Bagaimana kita bicara sebuah organisasi yang tidak efisien, terlalu banyak dealing, biaya politik yang besar, biaya bagi-bagi tantium yang makin besar, ya. Bagaimana kita bicara dia punya efektivitas program. Belum kita bicara nilai ekonomis ya. Jadi kalau menurut saya, jadi penghematan jangan cuma di anggaran dong. Ya, dan kalau kita belajar tapi di dalam konteks organisasi dan juga tadi kayak gaji sama tantiemnya BUMN ini. Dan kalau saya nggak pernah di BUMN, jadi saya bebas ngomong begini. Saya pernah. Tapi kan maksud saya gini loh Bang Pompi ya. Saya pernah di BUMN ya. Gini loh, bahwa orang ini saya ingin menyoroti juga apa yang terjadi di media sosial ya. Jadi Kobusen saya udah bilang gaji saya sebagai staf khusus nggak bisa diambil. Saya salah. Begitu dia menerima staf khusus, dia terima gaji dan sebuah remunerasi staf khusus, dia tutup podcastnya. Yang benar tuh kayak gitu. Dia tutup podcastnya. Ya kan dia tutup podcastnya. Betul. Karena dia karena dia sudah itu. Kalaupun mau podcast dia pemegang saham yang tidak aktif. Mudah-mudahan Dedi dengerin ini. Ya kan? Karena lu jadi pejabat. Betul. Kalau misalnya cuma ingin berkontribusi, ngomong ke Pak Safri menahan gini, kan tetap jadi jalan bisnisnya. Pak Safri mau butuh dia nggak minta dibayar juga kok. Nggak perlu jadi staf khusus kan. Jadi kita tuh jangan beretorika. Jadi menurut saya gini loh, kalau besok orang di Danantara, let's say sekarang yang digadang-gadang Pandu Sahrir, berani nggak Pandu Sahrir kemudian melepaskan semua tobanya itu, termasuk bisnis dengan pamannya dengan Opung, menjadi the real professional yang dibayar digaji sesuai dengan jatah dia sebagai profesional, tapi dia tidak yang lain.
Di kita belum ada undang-undang ini konflik kepentingan. Iya, jadi menurut saya Bang Pompi, kecemburuan kita terbesar terhadap persoalan Tantium itu adalah keserakahan. Iya. Udah eselon 1, dapat Tantium juga. Ya kan? Udah pengusaha, udah politisi, dapat Tantium juga. Orang harus memilih gitu. Begitu dia masuk government, ada instrumennya Tantium, cukup nggak cukup, ya dia nikmatin. Dia lepas yang lain. Kalau dia merasa bahwa, oh saya kan buat, ya nggak usah jadi ini gitu. Kan ini, hidup itu adalah pilihan. Makanya kembali lagi, serakah itu baik, tapi tidak baik. Iya. Jadi awal kehancuran. Jadi menurut saya, dengan seluruh rasa hormat kepada Presiden Prabowo, dengan segala macam track recordnya, pengalamannya, Pak Prabowo harus mengembalikan pada kultur. Begitu orang bekerja ke negara, bekerjalah kepada negara. Jangan serakah gitu. Tetap pengen jadi pengusaha, tetap pengen jadi, pilih aja gitu. Jadi artinya, inilah yang kita bilang efisiensi yang terukur. Waktu juga cuma 24 jam kita punya sehari. Kembali ke yang tadi. Makan cuma 3 kali sehari gitu. Jadi mau ngapain lagi? Jadi kalau misalnya orang gitu, jadi yang besar apa sih? Pertamina, PLN. Jadi komisaris di Pertamina, PLN gitu ya, dengan Tantium segitu. Dia dibayar untuk jadi komisaris Pertamina dan PLN. Dia dibayar untuk jadi direksi dan jangan main-main yang lain lagi. Yang lain nggak usah gitu. Jadi yang lain aja ya dia lepas gitu loh. Kalau dia ngerasa bahwa oh nggak cukup, ya nggak usah. Kalau cuma berkontribusi ingin mengatakan saran saya PLN kan nggak usah jadi komisaris. Jadi maksud saya kita tuh jangan membangun keserakahan lah. Intinya gitu lah Bang. Wah, luar biasa nih Bung Yanuar. Siap, mudah-mudahan ini podcast kali ini benar-benar didengar oleh pemerintah dan benar-benar jadi menarik ya. Walaupun untuk agak sulit kita menjelaskan mekanisme bagaimana mensekuritisasi dan mendapatkan lawan belinya istilahnya. Kalau orang yang biasa di financial market mungkin ngerti swap accrual, tapi ya mudah-mudahan yang tidak terbiasa pun dengan penjelasan ini ngerti gitu. Sebetulnya yang mau dimainin tuh cuma buku ke buku. Iya. Oke, mungkin ada beberapa kata-kata untuk pemirsa dari PSD4K, silakan. Saya paham ya bahwa kita sebagai bangsa nggak boleh pesimis. Sebagai bangsa harus optimis. Yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin itu kan sebetulnya efisiensi ini dan juga terkait dengan respon yang panik ternyata kena honorer, kena segala macam, sebetulnya bukan menjadi leading program. Aku mau bandingin Trump dari awal, dia sudah bilang bahwa dia akan menawarkan pensiun terhadap PNS. Nah ini kalau kita baca juga, artinya Trump memang tidak mau ada quantitative easing lagi, Pak. Karena kalau misalnya defisitnya tetap ditahan, berarti nerbitin surat utang lagi, berarti the Fed-nya akan quantitative easing lagi. Dia mau make money aja. Artinya ini juga sinyal bahwa secara geopolitik di pasar uang itu udah nggak ada. Karena negara-negara maju bahkan melakukan program efisiensi agar mereka tidak melakukan cetak uang lagi. Berarti kan ekses likuiditas nggak akan ada ke kita. Nah kita diawali oleh sesuatu yang tidak seperti itu menurut saya. Awalnya mungkin asumsinya RAPBN 2025 seperti kita bahas di sini naikin PPN, ternyata nggak bisa. Ngotak-ngatik subsidi, ternyata nggak bisa. Ya kan? Akhirnya potong. Ternyata kena ke isu-isu yang honorer. Jadi menurut saya, dengan seluruh rasa hormat, efisiensi bukan leading program yang mau dilakukan. Tapi impact dari yang mau direncanakan tidak terjadi, mau tak mau terjadi. Nah, apa yang ingin dinormalisasi oleh Presiden Prabowo dengan mengatakan, uang di tangan saya 750, yang tidak tadi kita jelasin sebetulnya itu uang buku semua, bukan uang cash gitu ya. Dia ingin membangun optimisme bahwa pemerintah tuh masih punya uang, karena kan sinyalnya dengan sekarang komunikasi yang nggak berantakan kayak gini, Menteri PU bilang uangnya dikunci, nggak ada, saya nggak bisa ngambil duit. Artinya kalau orang keuangan lihat pemerintah nggak ada cash flow, duitnya nggak ada, ya kan? MK bilang kita cuma bisa gajian sampai Mei. Krisis cash flow, bukan hanya persoalan, ya kan? Pemerintah nggak punya cash flow. Nah, yang ingin dinormalisasi oleh Presiden Prabowo kemarin di ulang tahun Gerindra itu menurut saya, dia ingin mengatakan semua baik-baik saja. Ini bukan persoalan pemerintah nggak punya duit. Tapi saya ingin menata. Tapi saya juga perlu mengatakan sinyal yang terjadi memang nggak ada cash flow. Tapi kritik
jangan dinilai juga sebagai pesimisme. Oh iya. Karena kritik itu juga membangun kewarasan kan. Jadi kalau kita ini mengatakan ini gini, jangan dilihat dari sisi pesimisme. Makanya kita menawarkan optimisme. Iya. Optimisnya apa? Di depan kurva. Di depan kurva apa potensi yang bisa kita lihat? Ya tadi kita melakukan apa yang kita bisa deh. Walaupun mungkin kita nggak bisa se-huge sebesar apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Karena kan kalau Amerika Serikat dan Jepang kan dia ruling currency juga dari SDR IMF. Mungkin kita hanya punya saldo anggaran lebih di Departemen Keuangan berapa. Leverage kalau BUMN digabungin tadi yang kita bicara 7.000 triliun. BI punya berapa. Mungkin leverage kita nggak besar lah. Tapi nggak besar ini kan kalau kita lakukan dengan baik, dia bisa mendorong pertumbuhan. Tapi kembali lagi, untuk melangkah ke depan kurva ini, harus tahu apa yang harus dilakukan. Menurut saya yang harus dilakukan adalah kasih pekerjaan. Kasih pekerjaan, jangan muluk-muluk. Bangsa kita itu bangsanya yang kelasnya tuh nggak tamat SMP. Miskin keturunan. Jadi menurut saya, bagaimana kita memutar uang monetaris ini, masuk ke transformasi pertanian. Jadi ya saya bisa bicara gitu. Terus bagaimana kalau buku ketemu buku, uang tunainya di mana? Uang tunainya domestik. Domestik itu siapa? Ya oligarki. Oligarki, kalau kita bicara market, pasti dia akan ngomong bunganya berapa, ininya berapa. Ya harus ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Patriotisme dalam artian agak dipaksa gitu. Anda untuk kan juga nggak rugi juga. Nggak rugi. Nah, cuman tinggal nanti dicarilah win-winnya. Win-winnya di angka berapanya. Di angka berapanya, instrumennya kemana. Dan mungkin pemerintah harus memastikan, oke, saya yang di sini, tapi sininya harus nyampe ya untuk ke pembentukan reforma agraria. Makanya menurut saya Presiden agar tidak kesannya galak di pidato, tapi dalam pelaksanaan itu di pidato sen kanan, dalam pelaksanaan sen kiri, bahkan kadang-kadang kasih hazard, tak gitu. Nah, agar tidak seperti itu, efisien dulu lah dalam pemerintahannya. Dia harus memilih orang-orang yang tepat untuk menerjemahkan apa yang dia mau. Artinya, harapan kita ke depan, memang uang di luar APBN, BPI dan Antara, organisasi pun harus efisien. Dan harus orang-orang yang memang alirannya teknokratis. Kita perlu bayar mereka, ya. Tapi kita harus pastikan mereka tidak konflik kepentingan, Bang Fogi. Karena juga orang disuruh berbakti, mengabdi, orang kan korupsi. Pasti itu. Nah, tapi kalau orang misalnya sudah cukup, kemudian dengan retorika segala macam, pengen lebih, korupsi juga. Gitu. Jadi artinya, menurut saya, pilihlah orang-orang yang tepat, yang memang negara membayarnya, dan dia bekerja atas bayarannya. Siap. Itu aja, Bang Taufik. Luar biasa. Terima kasih, Bung Yanuar. Sobat Forum, tadi itu Bung Yanuar Rizky yang selalu asik dinikmati ya, paparan-paparannya dan pembahasan dan juga kira-kira pencerahannya tentang bagaimana alternatif income yang bisa didapatkan oleh pemerintah dengan cara-cara yang memang pemerintah bisa melakukan itu, mampu dan real adanya gitu ya. Tapi juga jangan kemudian dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang menjadi harapan kita, bahwa ini ekonomi Robin Hood atau Robin Hood economy ini mudah-mudahan bisa membawa basis-basis keuangan yang tadinya berkutat di elit yang kaya gitu ya, tapi bisa kemudian bisa dibawa dan dinikmati oleh rakyat banyak yang memang miskin. Nah, itu tadi sudah kita bahas dan mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat dan akan semakin seru. Ikuti terus PhD 4K podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Saya Pembida Hidayatullah undur diri sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bung Yanuar.